Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. ucapkan selamat sore ya kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, dan saya ucapkan selamat datang juga di podcast tentang Big Data dalam bisnis digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Permana dan di sini saya selaku host dalam acara ini ya. Dan pemirsa, di sini kita juga berkesempatan untuk mengundang salah satu mahasiswa dari jurusan bisnis digital di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Nah, eh, beliau itu sekilas info tentang beliau ini. Nama lengkapnya yaitu Andrian Wijaya. Beliau ini lahir pada tanggal 6 Mei tahun 2000 di Lampung. Nah, dan saat ini beliau ini sedang menjalani pendidikan di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan bisnis digital ya. Benar sekali. Kalau misalkan mau info-info yang lebih lanjut, bisa di Instagram juga ada ya, sosial media di wi.andrian ya. Nah, langsung saja nih kita mengupas rasa penasaran kita ya tentang big data dalam bisnis digital ya, Kang Andrian. Iya nih. Pertama-tama mungkin kita tuh mau tanya tentang pengertiannya itu terlebih dahulu nih. Jadi apa sih dari pengertian big data dalam bisnis Oke, digital itu? menurut saya Silakan bisa langsung eksekusi lah. menurut saya sendiri nih ya, big data itu kayak sekumpulan data yang dihimpun dan jumlahnya itu sangat besar. Nah, bayangkan data itu seperti kotak-kotak dalam rumah disusun. Nah, data kotak tersebut itu yang berisikan seperti pendidikan kalian, nama kalian, umur kalian, tanggal lahir, tempat kalian tinggal. Nah, itu ditumpuk itu sampai satu rumah itu bakal penuh kan. Makanya itu sangat besar. Dan big data sendiri memiliki tiga karakteristik. Yang pertama itu volume atau volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan, seperti itu. Pengertian dari big data ya. Iya, seperti itu pengertian dari big data. Oke, siap. Jadi perkumpulan data ya. Iya. Keren juga ya pengertiannya ya. Kata Tiara juga keren tuh. Nah, mungkin kita juga jadi bertanya-tanya lagi ya. Mungkin dari big data itu alasan karena diciptakan tuh pasti ada fungsi atau kegunaan atau manfaatnya ya. Nah, kita tuh mau tanya lagi, manfaat atau fungsi tujuan dari big data itu sendiri itu buat apa sih? Paling simpel sendiri sih manfaat dari big data itu untuk mengambil keputusan. Nah, big data sendiri kan nanti setelah dikumpulkan bakal akan masuk ke dikumpulkan nanti lalu akan dianalisa oleh data scientist, bahasanya gitu. Data scientist nanti akan memvisualisasikan data tersebut dan nanti akan diberikan kepada atasan gitu. Nah, atasan tersebut akan memanfaatkan data-data yang terkumpul dan telah divisualisasikan menjadi yang lebih simple ataupun bisa menjadi yang lebih mudah untuk dibaca gitu. Dari situ bisa diambil keputusan perusahaan itu mau apa, langkah selanjutnya perusahaan tersebut mau apa gitu. Misalkan perusahaan ini ada kompetitornya, jadinya data penjualan akan turun drastis karena ada kompetitor tersebut. Nah, itu. Oh, jadi manfaatnya itu sebagai bahan pertimbangan juga ya. Nah, kalau misalkan dihubungkan dengan bisnis digital ya, sebenarnya dalam konteks bisnis digital ini, apakah big data itu sangat diperlukan nggak sih sebenarnya? Oh, tentu saja sangat diperlukan. Contoh implementasi dari big data tersebut ialah kayak kita ambil contoh Tokopedia. Tokopedia itu memanfaatkan big data untuk menampilkan apa yang kalian suka atau apa yang kalian inginkan saat mengambil barang tersebut. Misalkan kalian mengetik di Tokopedia-nya itu
sepatu Adidas gitu. Nah, nanti homepage kalian itu akan keluar sepatu Adidas semuanya itu, semua tipe, semua jenis itu akan ditampilkan di situ. Nah, dari ketikan itu sendiri itu merupakan data. Ataupun jika kalian masuk ke wishlist sepatunya tersebut, nanti akan, walaupun udah masuk ke wishlist gitu kan, nanti akan ditampilkan lagi. Siapa tahu nanti kalian akan berubah pikiran gitu. Nah, dari situ kita ketahui bahwa big data itu bisa menampilkan apa yang kita inginkan gitu. Jadi informatif juga ya sifatnya. Nah, berarti ini tuh sebenarnya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan gitu, terutama dalam konteks wirausaha. Kan kita nih kita ya jurusan itu jurusannya kewirausahaan, dan kita insya Allah lah mau jadi wirausahaan atau pelaku bisnis ya. Jadi kita tuh lebih sadar akan pentingnya tentang big data ini, apalagi bisnis-bisnis di masa pandemi yang sulit untuk lepas dari media sosial ya, atau media-media digital lainnya. Nah, berarti sangat penting ya Andrian ya. Siap. Contoh lagi nih yang paling sedang gencar-gencarnya gitu kan, perusahaan Tesla. Perusahaan Tesla itu kan sudah menciptakan yang namanya itu automatic driving kalau nggak salah gitu. Nah, itu mobilnya itu bisa mengendarai dengan sendirinya. Bagaimana di situ di situ tuh sebelumnya tuh terdapat data-data yang harus dikumpulkan, seperti bagaimana jika ada mobil di depan tuh bagaimana tindakannya selanjutnya, bagaimana akan cara berbelok dan seterusnya gitu. Contoh lain lagi nggak jauh sih dari tadi itu, seperti Shopee juga menggunakan big data untuk menampilkan barang yang kalian inginkan atau favorit kalian. Selanjutnya itu diolah. Sebenarnya sih big data itu nggak simpel sih, soalnya harus ada rute tersendiri untuk akhirnya bisa ditampilkan kepada konsumennya itu. Tapi gue tuh pernah denger tentang AI gitu ya. Sebenarnya AI itu termasuk big data nggak sih? AI itu memanfaatkan big data untuk dianalisa, dan akhirnya akan diambil keputusan. Jadi gini, big data itu sebenarnya ada data mentah dan data matang gitu bahasanya. Data matang ini biasanya itu langsung ke manajernya ataupun bisa diolah lagi ke AI. Nah, di program AI ini kan pasti membutuhkan data-data kan untuk akhirnya bisa melakukan sebuah tindakan ataupun mengambil suatu keputusan dari AI itu. Jadi kan dari data itu pasti akan terjadi suatu pola ataupun suatu kebiasaan. Nah, AI itu nanti akan mengambil kebiasaan itu. Itu lebih dasar daripada AI ya. Oke, Iya. siap. Tapi dalam suatu pemrograman yang seperti itu pasti ada resiko kan ya. Sebenarnya ada nggak sih resiko dalam big data ini atau dampak negatifnya gitu? Dampak negatif ya tadi kurang oke. Dampak negatif dari big data sendiri gini, kalian merasa dirugikan nggak? Kalian itu kayak di tracking gitu, kayak Google misalkan itu misalkan kalian lokasinya itu kalian hidupkan, nah itu kalian udah pasti di tracking oleh Google, karena jika kalian membuka Google Maps-nya itu pasti kalian akan ditampilkan kalian tuh habis dari mana aja, kalian itu habis di situ tuh di tempat itu berapa lama. Nah, itu ada beberapa orang yang merasa dirugikan karena itu, ada beberapa orang yang tidak merasa dirugikan karena itu dan mengambil manfaatnya. Seperti itu. Oh iya sih, sebenarnya jadi lebih privasi sendiri ya, jadi lebih privasinya tuh kayak merasa diambil gitu kan ke beberapa orang yang merasa dirugikan itu. Oh, paling seperti itu ya data kita. Oke, mungkin kayak gitu ya big data. Berarti
kalau misalkan dapat disimpulkan ya, memang big data itu kalau misalkan di dunia era digital saat inilah memang sangat penting ya. Cuman tentang privasi ini ya yang ada risknya gitu, dampak negatifnya. Jadi intinya sih memang big data itu perlulah ya bagi kita, terutama wirausaha atau pembisnis di era digital seperti saat ini, apalagi di era pandemi seperti saat ini gitu. Perlulah untuk memakai big data atau perlu memahami secara lebih lanjut dulu terkait dengan big data. Jadi memang kesimpulannya big data dalam bisnis digital itu tentu sangatlah penting ya. Cuman kalau misalkan tentang privasinya, tapi resiko seperti itu sebenarnya sih nggak terlalu besar ya nggak sih tentang bisnis, atau Gimana? sangat besar Gimana? resiko Bagus? kita memakai big Gimana? data. Tes. Pertanyaannya coba diulang, agak macet-macet. Sebenarnya resiko dalam memakai big data dalam bisnis digital ini resikonya sangat besar atau sangat kecil gitu. Takutnya kan di sini misalkan gua mah takut pakai big data itu karena privasi kita takut kebongkar rahasia-rahasia perusahaan atau apalah itu gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri, dari pengetahuan saya sendiri, big data itu jauh lebih besar manfaatnya dibanding resikonya. Karena resikonya sendiri kita bisa menanggulanginya. Kita ambil contoh resikonya aja satu, serangan hacker ataupun dari hacker itu dia ngambil data apa yang kita telah kumpulkan kan. Nah itu bisa, data tersebut itu biasanya itu dijual sama dia, dan lebih parahnya lagi itu bisa dijual ke kompetitor kita. Nah kompetitor kita tahu dong data yang apa yang telah kita kumpulkan, jadi dia lebih memiliki banyak data tentang konsumen yang telah kita kumpulkan. Nah dari situ mereka kompetitor itu bisa menggunakan data tersebut untuk mengambil langkah selanjutnya dong untuk menyaingi bisnis kita. Nah dari situ resikonya. Kalau manfaatnya sendiri, kita bisa menjadi lebih cepat menyimpulkan ataupun mengambil tindakan dari pihak manajerialnya sendiri, dari pihak marketingnya sendiri, ataupun dari pihak operasionalnya sendiri. Seperti itu. Pokoknya lebih mudah intinya. Oke, siap. Menjawab pertanyaan dari kebingungan gitu ya. Iya. Kebingungan barangkali para pemirsa juga di sini kebingungan terkait akan hal big data. Nah, mungkin di sini juga ada sesuatu yang menjanggal dari teman-teman yang ada di sini, dari Mutiara, dari Sheila, dari Rizka atau dari Tristan. Barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Andrian Wijaya ini. Mangga dipersilahkan. Ya, kalau mau tanya mah tanya aja gitu kan. Kalau misalkan mau ada yang mau tanyain aja. Tapi kayaknya sih udah terwakilkan ya. Tuh sepertinya Tristan tuh ada tuh katanya di kolom chat. Oh ini nih dari Sheila ya. Kalau misalkan big data, apakah bisa diperskala kecil? Misalkan kayak digunakan untuk bisnis kecil. Kalau misalkan dari di sini misalkan kan pastilah merintis dulu ya, Andrian ya. Iya, kita tuh pasti merintis dulu dari hal yang kecil-kecil gitu ya, dari bisnis itu. Nah, dalam skala kecil misalkan kita UMKM nih, apakah perlu menggunakan big data enggak sih sebenarnya? Sebenarnya kita tidak menggunakan big datanya sih, tapi menggunakan fitur big datanya. Seperti contohnya fitur dari big data, kita ambil contoh si Shopee aja. Kalian menggunakan Shopee itu yang merupakan udah ada big datanya, udah diolah. Jadi kita tuh bisa nggak kita menggunakan fitur big data dari Shopee itu? Seperti itu. Kalau kita nggak bisa menggunakannya, ya kita nggak bisa kita tidak bisa mengekspansi ataupun memperbesar usaha kita. Jadi pintar-pintar memanfaatkan gitu. Oh, jadi seperti itu ya.
mungkin sudah terjawab ya Sila ya. Jadi kita tuh harus pintar-pintar memanfaatkan big data yang ada lah, seperti tadi Shopee ya Andrian ya. Iya, benar sekali. Oke. Fiturnya. Ya barangkali cukup sekian mungkin ya, karena waktu juga kita terbatas untuk podcast ini ya Andrian ya. Mungkin cukup sekian dari podcast hari ini. Terima kasih kepada Andrian Wijaya yang telah memaparkan informasi terkait dengan big data ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Andrian bisa bermanfaat bagi para pendengar di luar sana ya. Ya, amin. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.